Nah ya di situ gue berharap di Mei itu berharap semoga gue mempunyai bulan spesial, bulan yang indah. Ya kita nggak pernah tahu ya. Ya pasti setiap orang punya tujuan, setiap orang pacaran pasti ada tujuan, ada jenjang yang lebih serius. Pasti itu. Tahun ini? Kalau tahunnya maaf Om nggak bisa menyebut karena kembali kepada mereka berdua. Siapa tahu belum ada kan? Saya nikahkan dengan mas kawin, lagu satu album belum ada kan? Ya semoga. Berarti progres bentar lagi dong. Apa? Progres untuk pernikahan. Oh itu makanya dengerin dulu di album ada tuh clue-cluenya. Tanggalnya, harinya ada di album. Desas-desus rencana gelaran pernikahan pasangan selebritis Rizky Febian dan Mahalini belakangan memang menjadi sebuah kabar yang begitu dinanti-nantikan pecinta panggung musik tanah air. Ya, bagaimana tidak? Sejak memutuskan untuk bertunangan pada bulan Mei tahun lalu, keduanya seakan membisu serta enggan untuk membocorkan apapun soal kapan hari bahagia itu akan datang. Apalagi belum lama ini, Rizky Febian dan Mahalini kembali membuat gempar jagat maya usai diduga memberikan kisi-kisi jawaban dari teka-teki yang selama ini bergulir kencang di benak warganet. Pasalnya, secara bersamaan mereka berdua tiba-tiba saja mengubah avatar media sosial. Menariknya, avatar baru unggahan Rizky Febian dan Mahalini sama-sama memperlihatkan potret karikatur mereka yang berdiri di depan latar berwarna biru, layaknya pas foto untuk surat pendaftaran pernikahan. Harapan besar warganet terkait pernikahan antara mereka berdua pun tampak semakin kuat karena munculnya beberapa kesaksian Rizky Febian yang sempat menuturkan bahwa pada bulan Mei tahun 2024 ini akan terjadi sebuah hal yang amat spesial dalam kehidupannya. Lantas, seperti apa pelantun lagu Kesempurnaan Cinta itu menanggapi reaksi masyarakat yang begitu menanti-nantikan pernikahannya? Serta, mungkinkah pula peristiwa spesial yang disebut Iki akan terjadi pada bulan Mei ini adalah pernikahannya dengan Mahalini? Nah ya di situ gue berharap di Mei itu berharap semoga gue mempunyai bulan spesial, bulan yang indah. Ya kita nggak pernah tahu ya. Iya. Emang belum pilih-pilih tanggal? Lagi dibicarakan, cuman ya tunggu aja gitu. Kalau di Sunda ini juga nggak sih? Maksudnya hitung-hitungan tanggal gitu? Nih, makanya serunya gue Lini Bali. Iya, Lini Bali. Gue Sunda. Makanya itu kultur ternyata tidak jauh, bener-bener sama. Oh sama? Dari seninya. Iya. Dari segi budayanya, kita juga pas mau nikah kita harus mencari hari baik. Di Bali juga ada hari baik, jadi kita benar-benar ngobrolin. Kalau misalkan contoh kayak misalkan kita mau bikin acara nih, bikin acara kita makan-makan keluarga atau apa, itu kita harus diskusinya panjang karena kita jangan sampai merusak. Di Bali juga kan ada acara-acara adat ngebanten hari ini, jadi biar bisa kumpul semuanya kita harus nentuin tanggalnya ini. Seru banget. Dari hasil perbincangan itu hari baiknya di bulan Mei. Amin, doain. Gila nih calon-calon manten nih ngumpul nih. Ini pasti ngomongin biaya pernikahan ya kalian ya? Lagi sharing ya? Ngomong aja sama kita. Di sini banyak sponsor loh. Semoga ya. Gua kasih Komen. Makasih ya. Iki baik banget tadi. Gue ke Bali ya. Pi. Mahalini mau buka Bali, Rojo Sambal. Siap, mantap, top is best. Bener ya? Buat dia katanya boleh nggak slot Bali? Tenang aja, pokoknya siap. Tuh. Siap, kita mau nonton bola. Nonton pengantin. Iya. Oh iya, di calon pengantin. Calon pengantin. Belum. Sama lu juga. Kita udah, Bro. Udah. Ini kita udah. Pacarnya belum ya? Udah, Bro. Belum. Lambang kesetiaan ya. Iya dong, lambang kesetiaan. Andara.
Alhamdulillah, doain aja. Aku sama Lini mah ya punya pemikiran siapa sih yang nggak mau ya, karena kan itu ibadah juga ya. Ya doain aja karena Lini punya niatan baik, aku punya niatan baik gitu. Syukur-syukur Allah mendengar dan memberikan jalan yang lancar. Kalau persiapan emang kita ya siap-siap aja sebagai pasangan ya. Siapa yang nggak mau dikasih kan gitu. Kalau rencana doain aja. Yang penting aku sama Lini udah ada obrolan. Yang terpenting sekarang Lini lagi fokus dulu buat konser. Dia kan nanti 14 Oktober mau konser, nanti 20 Oktobernya aku juga ada showcase untuk album aku. Jadi kayak ya kita sama-sama ngumpulin duit bareng yuk buat ke goals yang nantinya gitu. Aku udah dapat restu, terima kasih semuanya ya. Ya pasti setiap orang punya tujuan, setiap orang pacaran pasti ada tujuan, ada jenjang yang ke lebih serius. Pasti itu. Tahun ini. Kalau tahunnya maaf Om nggak bisa menyebut karena kembali kepada mereka berdua. Kalau kita berdua mah kalau ngomongin serius mah dari bulan Mei itu kita udah ngobrolin, karena pas lamaran aja tuh kita kan sering ngobrolin kayak udahlah kita saling ikat aja dulu waktu kemarin, waktu bulan Mei itu. Perjuangannya kita berdua kan maksudnya karena buat mempertemukan satu keluarga dan dua keluarga itu kan itu kali pertama buat seumur hidup kita di umur kita yang segini itu pertama kalinya gitu kan. Jadi kayak deg-degan Itu gitu. pertama kali langsung menentukan gitu. Menentukan apa nih? Iya, menentukan ininya waktu lamaran serius gitu. dan lain-lain gitu. Iya, Iya. tapi kita tektokan dulu gitu karena untungnya kan aku senengnya juga aku diterima welcome banget sama keluarganya Lini gitu. Bahkan bukan sama orang tuanya aja, tapi sama kakak-kakaknya, saudara jauhnya gitu. Begitupun Lini ke keluarga aku kayak gitu. Jadi pas ketemu kita prank mereka dalam artian kita bikin Kita nggak bilang kalau bakal ada ngobrol kayak gitu. Ngobrol pengen lamaran tuh kita nggak ada. Jadi kita waktu itu pesan villa, villa yang bisa banyak orang. Terus kita bilang, ntar diajakin makan-makan ya malamnya sama kita berdua kumpul-kumpul. Ternyata ada ayah dan lain-lain juga. Tapi mereka nggak tahu. Tapi itu atas pembicaraan kita berdua. Udahlah, aku udah Tiba-tiba yakin aja nih. gitu. Yaudah yuk kita obrol. Gimana ngomongnya? Kita bingung terus akhirnya udah kita siapin villa, kita nyanyi-nyanyi di sana makan. Nah pas makan mungkin itu momen yang pas nih buat kita ngobrol. Udah akhirnya dikumpulin, bercanda-bercanda dulu, nyanyi apa dulu segala macem. Akhirnya memberanikan diri saya sebagai laki-laki ngomong. Semuanya support sih secara gimana kitanya saling support, semuanya support, walaupun yang penting itu positif dan masih dalam ruang lingkup yang wajar, yang penting positif dan nggak jalannya kemana-mana. Kalau kayak gitu ya alhamdulillah. Itu kalau misalkan aku sama Lini ya biarkan aku sama Lini. Tapi aku harapannya sama orang-orang di luar sana ya doanya aja yang terbaik. Semoga diberikan jalan yang baik. Semoga dijauhkan sama orang-orang yang ya jauhkan dari mara bahaya, dari orang-orang yang tidak suka sama kita. Kayak gitu sih sebenarnya, karena mau bagaimanapun kan yang di atas belum mempunyai kehendak jalannya ke depannya harus seperti apa. Kalau aku sama Lini sih orangnya seperti itu ya. Kita tuh berusaha untuk jadi yang apa adanya gitu, ngejalanin yang memang harus kita jalanin, harus bisa saling mensupport satu sama lain, harus saling mengisi satu sama lain gitu. Apalagi kita kan sekarang kemarin kan udah tunangannya, jadi kedepannya juga kita harus benar-benar fokus apa yang harus kita tuju. Lini kerja tujuannya untuk apa, aku pun kerja tujuannya untuk apa, jadi saling mengisi satu sama lain. Ih gila. Siapa tahu belum ada kan, saya nikahkan dengan mas kawin lagu satu album, belum ada kan? Ya semoga. Berarti progresnya bentar lagi dong. Apa? Progres untuk pernikahan. Oh itu makanya dengerin dulu di album ada tuh clue-cluenya. Tanggalnya, harinya ada di album. Ya semoga sih hubungan mereka langgeng dan apa yang menjadi cita-citanya bisa tercapai, karena kan manusia atau orang itu kan penuh dengan perjuangan, dan semoga apa yang menjadi perjuangannya bisa berhasil. Bergerak dari isu beredarnya tanggal pernikahan antara Rizky Febian dan Mahalini yang kini ramai berterbangan di media sosial, tim Cumi-Cumi lantas mencoba menelisik lebih dalam dengan mendatangi kantor urusan agama alias KUA setempat untuk menggali lebih lanjut informasi tersebut. Namun, hasil penelusuran tim Cumi-Cumi justru berkata lain. Ya, berdasarkan pengakuan salah satu penghulu KUA setempat, baik Rizky Febian maupun Mahalini belum sama sekali melakukan pendaftaran di sana. Padahal, berdasarkan informasi yang beredar, pernikahan mereka berdua itu tinggal menghitung hari saja. Pengetahuan kami yang ada di kantor KUA Kecamatan Tambun Selatan,
perihal pendaftaran nama yang tersebut belum ada dan belum terdaftar. Akan tetapi, pengakuan dari salah satu penghulu KUA setempat nyatanya masih belum bisa memberikan jawaban yang pasti tentang teka-teki gelaran akbar pernikahan mereka. Pasalnya, dalam informasi yang kini ramai diperbincangkan, mereka akan mengikat janji suci di kampung halaman mahal ini, yakni Pulau Dewata, Bali. Lantas, mungkinkah Rizky Febian dan Mahal ini langsung melakukan pendaftaran lewat KUA di sana? Dan seperti apakah mekanisme pendaftaran pernikahan bila dilakukan di luar kota? Minimal itu 10 hari kerja. 10 hari kerja, kalau mau dihitung dengan hari libur itu 15 hari. Jadi 15 hari masuk kepada pendaftaran, jadi prosedurnya itu hari, nanti dihitung dengan hari kerjanya. Dalam 15 hari itu kan ada waktu liburnya, jadi yang dihitungkan 10 hari kerja. Jadi untuk sementara, jadi kalau memang beliau mendaftarkan di hari yang memang sudah ditentukan dan belum mendaftarkan ke kantor KUA, berarti dia harus mendapatkan dispensasi dari Kecamatan Tambun Selatan. Bisa di tempat lain, tapi harus melalui rekomendasi dulu dari kelurahan sini. Kemudian KUA sini bisa di KUA yang bersangkutan di mana dia akan melangsungkan pernikahan. Ya mungkin dia mendaftarkan di KUA tempat lain. Jadi prosedurnya kalau mendaftarkan di tempat KUA lain itu harus kan melampirkan dulu dari surat pengantar dari RT, RW, kemudian ke kelurahan, minta rekomendasi dari kantor KUA kecamatan. Domisili langsung direkomendasikan ke kantor yang akan dilaksanakan oleh Febian. Tapi kalau untuk pelaksanaan di wilayah domisili Tambun Selatan, berarti kan dia harus mendaftarkannya di kantor KUA Kecamatan Tambun Selatan. Terlepas dari rumor tanggal pernikahan, hubungan asmara Rizky Febian dan Mahal ini memang seolah tak pernah jauh dari sorotan masyarakat. Ya, diketahui keduanya memulai kisah cinta usai dipertemukan di salah satu stasiun TV yang memberi mereka kesempatan untuk tampil berdua. Meski pada saat itu keduanya belum saling menaruh rasa, benih-benih cinta lantas tumbuh dengan perlahan berkat bantuan Ziva Magnolia. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan mereka juga ramai diperbincangkan karena keduanya memeluk keyakinan yang berbeda. Tapi, apa boleh dikata, rasa cinta memanglah buta. Sehingga dengan perasaan akan satu sama lain yang semakin mantap, Rizky Febian dan Mahal ini pun mulai mencoba meyakinkan masing-masing keluarga bahwa mereka berdua memang diciptakan untuk bersama. Dan pastinya siap menjalani hidup dan mati berdua lewat sebuah pernikahan. Lantas seperti apa ayah dari mereka berdua menanggapi hal ini? Serta apa pula yang membuat Mahal ini Raharja begitu yakin bahwa Rizky Febian merupakan sosok suami idamannya? Satu frekuensi gitu loh. Apapun yang dipikirin, misalnya aku tuh kayak dulu misalnya mimpi aku tuh jauh banget, pengen punya ini, pengen punya itu, tapi nggak pernah sama mimpinya gitu loh. Jadi kayak nggak sinkron sama pasangan. Nah Iki tuh ada di situ. Terus kalau masalah kalau masalah di keluarga, kenapa setuju aja tuh sebenarnya karena menurut keluarga aku semua tuh aku gak ngerti ya, misalnya kakakku, papaku, semua keluargaku tuh bener open minded orang-orangnya, nggak yang menghalangi sesuatu hal kalau menurut jadi mereka tuh mempercayakan sesuatu hal itu ke aku gitu loh. Kalau menurut Lidi baik ya udah Lidi lanjut aja, jalanin aja karena nggak membatasi sesuatu hal. Dan menurut papa itu semua agama itu baik. Kalau menurut sih istilahnya diambil gitu ya. Jadi kan itu merupakan konsekuensinya dia, dan dari keluarga sih nggak ada masalah kalau dibawa atau gimana, kan yang namanya keyakinan kepercayaan adalah merupakan hak kan, bukan merupakan sebuah kewajiban. Jadi istilahnya ya diserahkanlah 100% kepada dia. Enggak sih, kalau curhat-curhatan sih nggak ada ya, nggak ada curhat-curhatan karena kita
kayak kalau Om sebagai orang tuanya gimana kayak teman gitu loh. Jadi biasa bercanda dan lain sebagainya. Jadi ya nggak ada curhatan secara otomatis. Mungkin curhatnya pas kita bercanda. Kalau Om sama keluarga kembali Om katakan, karena kan apapun biasanya sih kita ada keputusan apa pasti berunding sama keluarga. Jadi kembali kita serahkan sesungguhnya semuanya kepada anak-anak. Kalau aku pribadi, karena aku ngerasa bahwa sebuah kepercayaan mah kan tidak ada yang selalu mengajarkan keburukan. Setuju. Terus aku didasari dari dulu juga bahwa kalau kita tuh, dulu kan aku terlahir dari orang seni yang tahu tentang adat, budaya, dan yang lainnya. Dan ketika ketemu sama Mahal ini, berasal dari Bali, ketika ketemu sama Lini itu aku diperkenalkan budayanya Lini seperti apa, diperkenalkan oleh kedua orang tuanya. Aku juga nggak mungkin bisa sejauh ini tanpa ada restu dari kedua keluarga. Yang penting kan udah kasih tahu. Iki udah tahu, anak-anak aku tuh udah tahu. Semuanya tuh udah tahu. Yang seharusnya bagaimana mereka udah tahu. Dan saya sebagai orang tua sudah ngasih tahu. Lo sudah ngasih tahu dong. Saya nanti disalahkan sebagai orang tua. Tapi kalau kamu mau jalanin, ya itu terserah mereka. Yang penting orang tua sudah ngasih tahu batasan-batasan yang harus dan yang enggaknya seperti apa. Kan kita sebagai orang tua jangan terlalu langsung ngejudge orang. Wah, beda nih, nggak boleh. Nggak dong, kita kasih tahu anaknya. Secara privacy itu kita gitu. Jadi nggak perlu besar-besarin lah urusan kayak seperti itu. Kan kita Pancasila juga kan. Ya, kalau mau jalanin dulu ya udah jalanin, namanya jodoh kita nggak tahu. Orang jalanin sampai puluhan tahun juga kalau bukan jodoh mah ya lepas juga gitu. Yang penting tahu aturannya kayak gimana, kamu harusnya kayak gimana. Tapi kalau kamu mau jalanin itu terus ya monggo. Kita tidak mau memisahkan kebahagiaan anak, walaupun menurut orang itu katanya nggak boleh, ya kan? Ya, biarin aja gitu. Kita lihat aja lah. Tuhan itu pasti ada rencana di balik semua lah kejadian inilah gitu. Dan kita pasrahin aja sama Yang Maha Kuasa, apapun yang terjadi, yang penting kita tidak menyakitin siapapun, itu intinya. Alhamdulillah, atau apalagi seneng aku dapetin pasangan yang memang mengerti juga akan pekerjaan dan sama pekerjaannya. Jadi kita lebih tahu meminimalisir seperti apa, tahu batasan-batasan seperti apa di dunia musik gitu. Saling mengingatkan. Hey love, you got your heart on your sleeve, but the Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.